Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan hatimu yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Nyanyikan pujian ini dari hatimu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan lebih erat lagi dalam hadirat-Mu. Haleluya. Erat dalam Terima kasih pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat, Rasakan Engkau Tuhan pribadi-Mu. Haleluya. Haleluya. kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Glory. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu. Kau rasakan lebih lagi indahnya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekudusan-Mu Kekudusan-Mu memenuhi
Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh merasakan kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berbuat bakti kepadamu, kami mau memuji memuliakan namamu Tuhan. Dan sebelumnya kiranya Tuhan kami mohonkan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan dan memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami dan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kuasa daripada Roh Allah itu boleh memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah namamu, kami siap memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang maha besar, bahkan Dia memiliki kuasa yang besar. Segala sesuatu tercipta. Haleluya, Allah kita, Allah yang besar. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Haleluya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, besarkan nama Tuhan. Besarkan Pujilah Dia. nama Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar,
kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menolong kehidupan kita. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, Tuhan besar. Allah Amin. di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Amin. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita. Allah di tengah Dia Allah kita yang perkasa. Dia besar. Amin. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Katakan besar. Dia besar. Haleluya. Katakan lagi besar. Besar Allah kita. Besar. Haleluya. Mari kita mau katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Lagi katakan, ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat
apapun yang kita lakukan, apapun yang kami lakukan, belum cukup untuk kita dapat membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi biarlah ini yang Tuhan suka untuk kita lakukan, yaitu melakukan firman-Nya. Amin. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memegang firman-Nya dengan segenap hati. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu. Inilah Tuhan pengakuan kami. Mau renungkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami sudah menaikkan setiap puji-pujian kami ke hadapan Tuhan. Kiranya hati-Mu disenangkan dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan pada saat ini tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bersabdalah bagi kami semua Tuhan, sampaikan apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Sehingga kami bukan hanya saja mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga hidup kami berkenan di hati Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau duduk diam, menyiapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali
dalam satu pertemuan yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa, dalam satu ibadah yang diberkati Tuhan, pujian penyembahan sudah kita naikkan, dan kita saatnya belajar bersama-sama melalui firman Tuhan untuk dapat menjalani satu kehidupan sebagaimana tema yang diberikan pada saat ini adalah hidup tetap di dalam Dia. Satu kalimat yang mengandung makna bahwa kita sudah ada di dalam Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita harus tetap ada di dalam Dia. Ayat pokoknya terambil dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan Bapak Ibu boleh mengikutinya dengan Alkitab atau menggunakan perangkat lain yang ada Alkitab di dalamnya. Tapi untuk menghormati firman Tuhan, kalau tidak keberatan saya undang kita bangkit berdiri dan saya akan membacakan ayat-ayat ini. Kolose pasal 2 mulai ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk dan kita akan sama-sama mempelajari ayat ini terkait dengan kalimat tema yang berkata hidup tetap di dalam Dia. Artinya bahwa sekarang kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus tentunya. Kalau pernyataan ini kita perhatikan dengan baik, pernyataan tema ini ya. Sebelumnya kita tidak ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi melalui sebuah pertobatan yang terjadi dalam kehidupan ini, sekarang kita ada di dalam Dia. Dan di ayat yang ke-6 dari kitab Kolose ini, pasal yang kedua, di sana dituliskan, kamu telah menerima Kristus Yesus, ya, Tuhan kita. Jadi ada proses yang sudah dilalui oleh kita, oleh Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Proses itu adalah proses perubahan dari hidup yang lama menjadi satu kehidupan yang baru melalui proses pertobatan. Dan sekarang kita hidup, kita menerima Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita. Dan kita hidup di dalam Dia. Dan kalau kalimat tema mengatakan hidup tetap di dalam Dia, itu artinya seterusnya untuk waktu-waktu ke depan kita harus tetap di dalam Dia. Dan kita lihat di ayat yang ke-6 kalimat yang kedua itu di sana dikatakan dimulai dengan kata karena itu, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, lalu dilanjutkan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan tidak berhenti sampai saat ini atau hari ini, ya, sampai dalam perjalanan waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita bersama, kita harus tetap di dalam Dia, ya. Nah, ini satu ajakan, satu himbauan daripada firman Tuhan datang kepada kita, orang-orang yang sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu nanti kita harus tahu kenapa kok Paulus, seorang rasul ya, menulis surat kepada jemaat di Kolose dengan nada seperti ini. Tapi sebelum saya lanjut ke sana, kita lihat lagi di ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Kalimatnya berkata seperti ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, ada himbauan dengan kata hendaklah. Itu berarti
kita harus ya mempertahankan, dan bukan hanya mempertahankan tetapi terus menumbuh kembangkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di sana dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, berakar itu kita tahu bersama ya, satu pohon yang tertanam di tanah, dia akan berakar dengan baik, dengan kuat, akarnya merambat kemana-mana, sehingga memiliki satu kekokohan menghadapi berbagai macam musim yang harus dia lalui dalam perjalanan hidupnya. Ada panas, ada hujan, ada badai, dan lain sebagainya. Dia tidak mudah digoyahkan, karena akarnya masuk ke bagian yang paling dalam, sehingga dia menjadi satu kekuatan. Ya, lalu di situ dikatakan di ayat yang ke-7, selain hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu juga dibangun di atas Dia. Ya. Nah, ini satu bangunan yang kokoh, itu tentu memiliki fondasi yang kuat. Fondasi yang tertanam dengan begitu rupa sehingga tidak mudah digoyahkan, ya. Ada satu pengalaman pribadi dalam kehidupan saya. Kami tinggal di satu rumah yang usianya sudah cukup banyak, ya. Kemudian di belakang rumah kami itu dibangun bangunan baru. Bangunan lamanya sudah dibongkar, sampai fondasinya pun sudah dibongkar. Dan mereka menanam fondasi baru dengan cara menggunakan beton pile itu, pipa ya, seperti pasak bumi atau paku bumi itu, ya, ditanamkan dan tidak berkomunikasi, tidak berkonsultasi dengan tetangga-tetangga di belakang yang notabene itu rumahnya masih dengan fondasi batu kali yang ditaruh begitu saja. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu tahu, pada saat paku bumi itu ditanamkan, batu-batu kali yang menjadi fondasi rumah-rumah yang ada di bagian belakang ini bergeser. Sehingga rumah bagian belakang, saya dan tetangga-tetangga ini akhirnya menjadi miring ke belakang. Nah, kita melihat kalau bangunan itu tidak kokoh, tidak kuat dasarnya, fondasinya, hal ini bisa terjadi. Demikian pula dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di situ dikatakan dalam ayat 7, saya baca ulang. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Teguh itu kuat, kokoh, tidak mudah digoyahkan. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita bersama sudah setiap minggu datang beribadah, mendengar firman Tuhan dari mimbar, ya. Kita belajar juga dari ibadah wadah, juga di gereja ini memfasilitasi dengan pelajaran Alkitab. Ya, banyak kita terima pelajaran-pelajaran yang membangun iman kita. Iman yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita merujuk kepada Ibrani, kita lihat ya, Ibrani pasal yang ke-12, ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kalau Lembaga Alkitab memberi judul perikop ini, nasihat supaya bertekun dalam iman, di ayat 2, itu katakan, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Kita baca ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tentu saja perlombaan kehidupan, ya, dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dalam satu perlombaan begitu banyak peserta, dan begitu banyak yang berusaha untuk ada di posisi terdepan, ya, supaya mereka bisa menjadi juara. Dalam hal iman pun sama, kita juga berlomba, ya, berlomba dengan ada di orang lain di sisi kiri, sisi kanan kita, bahkan anggota keluarga juga,
Semua berlomba-lomba untuk sampai ke garis akhir, di mana tersedia mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita bersama. Kalau kita sanggup melakukan semuanya itu dengan baik. Nah, bagaimana cara perlombaan itu dilakukan? Ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa harus tertuju kepada Yesus? Kalimat selanjutnya mengatakan yang memimpin kita dalam iman. Hanya Yesus yang memimpin kita dalam iman. Nah, namun untuk hal ini kita perlu mempelajarinya lebih jauh. Siapa sebenarnya Yesus? Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Yesus adalah firman. Firman adalah Yesus. Untuk iman semakin kuat, semakin kokoh, semakin benar, firman Tuhan inilah yang harus kita pelajari. Satu ayat firman dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang menguduskan kita, yang menguduskan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita lakukan firman Tuhan dengan baik yang merupakan hukum, ketetapan, peraturan, perundang-undangan, tentu tidak ada masalah yang timbul dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada masalah yang timbul dalam perlombaan yang sedang kita lakukan. Karena kita mengikuti kebenaran yang sudah diberikan. Ya, mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Tidak titik sampai di situ. Tapi ada kelanjutannya yang berkata, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sudah berkali-kali kita mendengar, baik dari mimbar ini, melalui hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan tema Natal, 2 kali Natal berbicara tentang capaian gereja sempurna. Gereja sempurna pasti imannya sempurna. Nah, ini yang harus kita raih. Ini yang harus kita capai. Hidup tetap di dalam Dia. Ya, tema yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pimpinan gereja bukan sekedar begitu saja muncul, saya begitu yakin arahan dari Tuhan sendiri pasti terjadi untuk sidang jemaat yang ada. Ya. Kita semua umat Tuhan. Nah, kalau kita melihat latar belakang dari kitab Kolose ini, ya, di sana dikatakan surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Pada saat itu jemaat Kolose sedang menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran sesat yang mengancam kemurnian iman mereka. Ya, itu latar belakangnya. Saya tulis sedikit di sini. Kalau mau diceritakan cukup panjang. Tapi saya ambil pokok intinya seperti itu. Ya, mereka sedang ditekan sedemikian rupa menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran sesat yang mengancam kemurnian iman mereka. Coba perhatikan sama-sama, kita kembali ke Alkitab kita, Kolose pasal 2 tadi. Saya ajak untuk melihat di ayat yang ke-8. Di situ tertulis, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Nah, di sini kita harus sangat berhati-hati. Kalau kita melihat fenomena yang berkembang sekarang di dalam dunia kerohanian dengan gadget yang ada, ya, apa saja medianya, sangat begitu mudah untuk mengakses, ya, ini dan itu di dalam dunia rohani. Pelajaran-pelajaran khotbah dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita kembali kepada porsi. Pelajaran Injil Yohanes pasal 10. Sebagai domba dalam satu penggembalaan, kita mendengar suara gembala
kita mendengar, dan akhirnya sampai domba itu bisa mengenal suara gembala. Dan pada saat gembala berjalan, domba itu mengikutinya dengan begitu rupa. Ya, Gembala agung kita tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Suara Dialah yang kita dengar. Ya, nah marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembangkan dirimu, hidup tetap di dalam Dia, bukan hanya sekedar beribadah saja, bukan hanya sekedar menghadiri ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan, tetapi ambil waktu untuk mengenal Dia, ya, yang memimpin kita dalam iman, bahkan membawa iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Karena kalau tidak, akan mudah untuk disesatkan. Mari sama-sama kita lihat dalam surat Timotius yang kedua, pasal yang ketiga, ya. Di situ lembaga Alkitab sekali lagi membantu menjelaskan keadaan manusia pada akhir zaman. Mulai ayat 1 saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau lihat di televisi ya, apalagi dengan bulan yang berjalan ini, mulai gejolak-gejolak kesukaran itu muncul. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Perhatikan, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan seterusnya bisa dibaca itu. Itu satu situasi dan kondisi yang saat ini, hari-hari ini sedang terjadi. Ya, di luar sana. Kalau Bapak Ibu perhatikan berita-berita yang beredar, bisa saja orang tua membunuh anaknya karena cuman rewel saja. Ya, dibanting sedemikian rupa itu anak balita. Dan sebaliknya karena tidak iakan permohonan ini dan itu dari seorang anak, anak bisa akhirnya menganiaya orang tua. Dan banyak hal terjadi yang dulu mungkin tidak terpikirkan. Tetapi inilah tanda-tanda sudah menjelang akhir zaman. Nah, marilah kita sekarang bersiap diri. Untuk apa? Hidup tetap di dalam Dia. Dengan arah pandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memimpin dalam iman dan membawa iman itu sampai kepada kesempurnaan. Kolose, ya, jemaat yang ada di sana menghadapi tekanan yang begitu hebat, khususnya dari penyesatan-penyesatan yang terjadi. Ya, manis, baik kelihatannya, tapi belum tentu sampai kepada tujuannya. Dan itu sudah dinubuatkan dan sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Coba kita melihat 1 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama. Ya, 2 Timotius pasal yang pertama. Saya akan baca mulai ayat yang kelima saja. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Khotbah, penyampaian firman, dan lain sebagainya itu kan nasihat. Harus muncul dari kondisi seperti ini. Hati yang suci, hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas. Ayat 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Banyak ini terjadi. Ya, profesi sebagai, saya tidak sebutlah hamba Tuhan, profesi sebagai pengkhotbah, yang penting dia mampu untuk menyampaikan itu dengan daya tariknya sendiri dan lain sebagainya. Bahkan interpretasi tafsiran menggunakan kemampuannya sendiri. Dia berbicara yang manis-manis, karena sedikit tidak manis, orang tidak akan mengundang lagi atau meminta lagi. Tetapi
Firman Tuhan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, di sini kita melihat zaman ini terus berjalan. Saya ambil contoh, seperti kemarin hari Senin saya dipercaya untuk mengajar satu pelajaran PA di tempat ini, sampai kepada pokok ini. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, ular bertukar kata dengan perempuan itu. Ya, ular bilang, seluruh pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan, buahnya bukan, menggunakan pertanyaan yang pasti direspon. Lalu wanita itu, perempuan itu yang gambaran gereja Tuhan mengatakan, tidak seperti itu. Yang benar adalah yang di tengah taman yang tidak boleh. Saya tanyakan juga kepada sidang jemaat yang hadir belajar PA. Betul? Sebagian bilang betul. Lalu saya katakan betul, tapi belum tepat. Karena yang dilarang memang yang di tengah taman. Tapi yang di tengah taman ada 2 pohon, yang dilarang hanya 1 pohon. Ya. Nah, lalu apakah menyerah ular itu? Tidak. Setelah itu dia katakan, tahu nggak kenapa itu dilarang? Karena pada saat engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Padahal sebelum jatuh dalam dosa, manusia sudah serupa dan segambar dengan Allah kan pada saat diciptakan. Nah, di sini kita melihat ya, banyak orang berebut. Nah, saya pernah menyampaikan soal dedikasi dan reputasi. Tapi sudahlah, nanti kita akan terlalu banyak berputar di situ. Manusia dibangkitkan rasa pride-nya tuh ya, akhirnya sombongnya itu muncul. Ingin seperti Allah, dia ambil buah pohon kehidupan itu yang dilarang untuk dijamah dan dimakan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Allah tidak diam begitu saja. Dia ingin kembalikan posisi ini kepada manusia. Dan dalam perjalanannya, inilah yang dilakukan. Sampai di kitab Kolose ini, hidup tetap di dalam Dia. Kita sudah mengenal semuanya. Mari kita bertahan dalam iman dan kita kembangkan iman itu. Saya teringat satu ayat dalam kitab Filipi pasal yang pertama, di bagian-bagian akhir. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 ya. Kalimat firman-Nya berkata seperti ini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman kita kan timbul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari berita Injil. Pastinya. Bahkan ayat tema beberapa tahun lalu masih almarhum Gembala Senior ada Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu dalam hidupmu. Sehingga itulah yang memampukan kita hidup tetap di dalam Dia. Pikiran dan perasaan Kristus. Ya, itu harus ada di dalam diri kita. Satu ayat lagi, satu ayat saja. Masih di dalam kitab Filipi, pasal yang ketiga. Ini juga ayat tema yang pernah diangkat. Ayat yang ke-16, di sana dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian, ya pemahaman firman yang sudah pernah membangkitkan iman kita, membangun iman kita. Ya, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jangan jalan-jalan yang lain. Ya, jalan yang telah kita tempuh. Kalau kita tempuh jalan di sini, ya di sinilah kita berjalan terus. Membangun iman sampai kepada kesempurnaan. Hidup tetap di dalam Dia. Satu saja kuncinya. Itu bisa terjadi. Kita bisa mengerti. Bukan hanya sebutlah pendeta, teolog, dan lain sebagainya. Sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, awam roh, ya awam yang ada di dalam gereja ini pun bisa, asalkan
satu pribadi itu ada di dalam kehidupan kita. Siapa dia? Roh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13, bagian yang paling akhir sekali. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, ya. Di sana dikatakan tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bayangkan itu. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pada saat dia memimpin, dia yang akan menginterpretasikan firman yang mungkin kita kadang tidak langsung mengerti. Tapi kalau Roh itu ada, Roh Kudus itu ada dalam diri kita, Roh Allah ada dalam diri kita, dia yang akan memimpin kita. Gereja kita pada tahun ini, ya, dari pimpinan gereja mengangkat penuhlah dengan Roh Kudus temanya. Nah, kalau Roh Kudus itu melimpah dalam kehidupan ini yang adalah Roh kebenaran, kita akan dituntun, dipimpin melalui kebenaran demi kebenaran sampai kepada kebenaran yang sempurna. Hidup tetap di dalam Dia. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya ajak, saya himbau melalui tempat ini kita tetap hidup di dalam Dia dengan mata yang tertuju kepada Yesus saja, sehingga tidak mudah disesatkan ke kiri dan ke kanan. Tidak mudah daya tarik dunia ini menjebak kita, sehingga nanti kita terpleset, kita tersesat, lalu kita terjatuh. Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan mencintai kita semua, begitu besar kasih-Nya dan cintanya, sehingga Dia lebih dahulu menyatakan itu kepada kita, dengan memberi anaknya yang tunggal, supaya kita bisa berada bersama-sama dengan Dia di tempat yang termulia. Puji Tuhan. Setelah kita dipimpin oleh Tuhan, memahami apa yang harus kita jalani sebagai orang yang sudah hidup di dalam Dia, tentu perjalanan waktu menuju kepada akhir zaman tidak semakin mudah. Itu juga sudah dikatakan oleh firman. Tetapi kalau tema ini muncul di tengah-tengah kita, hidup tetap di dalam Dia, apapun yang terjadi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bertahan. Saya mau iring Yesus, dengan kita setia mengiring kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring
ini yang jadi keputusan umat-Mu, Tuhan. Saya mau iring Yesus. Kondisi apapun yang dihadapi menjelang akhir zaman ini, Tuhan, kami tetap iring kepada-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Amin, haleluya. Sampai selama-lamanya. Tentu tidak ringan ya Tuhan mengambil keputusan seperti ini. Jemaat-Mu, biji mata-Mu sudah mengambil keputusan ini untuk tetap setia kepada Engkau. Hidup tetap di dalam Engkau, mengiring Engkau. Sekalipun kehidupan terasa semakin hari semakin sulit, tetapi umat-Mu sudah mengambil keputusan. Mereka mau iring Engkau sampai selama-lamanya. Kami tidak akan mampu melakukan semua itu dengan kekuatan kami sendiri. Engkau memberikan penolong kepada kami, Tuhan, pada saat Engkau akan kembali ke sorga. Ada Allah Roh Kudus yang akan menyertai, adalah Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk tetap setia mengiring Engkau, sekalipun masa-masa sulit harus kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Teruslah ada bersama dengan umat-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tolong ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai iman kami supaya tetap tertuju hanya kepada Engkau dalam kami menjalani hidup yang masih Engkau percayakan ini. Haleluya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang.
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena Engkau, karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Itu artinya Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi, supaya kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan sampai pada kesempurnaan sebagai gereja-Mu, sebagai mempelai Kristus. Engkau yang memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Engkau bahkan memberikan penolong yang akan menolong kami selama-lamanya dalam perjalanan hidup yang Engkau percayakan, supaya kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dunia boleh bergoncang, bergelora sedemikian rupa. Kesulitan, kesusahan, tekanan kehidupan boleh terjadi. Tetapi kami percaya kalau arah mata kami memandang kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang memimpin kami dalam iman dan membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pribadi-Mu yang selalu ada bagi kami. Besertalah terus dengan kami semua ya Tuhan, dalam perjalanan hidup yang Engkau percayakan ini, supaya kami dapat melewati dan melalui masa-masa yang paling gelap sekalipun, karena Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu yang adalah terang-Mu menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, kami hidup tetap di dalam Engkau. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau beserta, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Sertai mereka dalam perjalanan hidup ini, supaya mereka tidak mudah disesatkan, tidak mudah ditipu daya oleh dunia ini, oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, yang sempat juga datang kepada sidang jemaat yang ada di Kolose. Tapi terpujilah Engkau mengingatkan mereka, mereka harus tetap kuat di dalam Engkau, karena perjalanan mereka harus mereka tempuh dan mereka harus keluar sebagai pemenang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, tolong kami semua, biar supaya kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu sampai akhir perjalanan hidup ini. Dan Engkau menyatakan kami sebagai hamba yang sabas dan setia. Berkati umat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik itu dengan berkat-berkat jasmani, teristimewa dengan berkat-berkat rohani yang membuat kami kuat di dalam Engkau, tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sebelum kita akhiri, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, tuntunan, arahan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian, saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya kepercayaan kehidupan ini kita terima. Kita tetap hidup di dalam Dia yang adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kami terima berkat ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.